Hai everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena pada video ini saya akan membahas tentang cara entry follow the trend yang memiliki risiko rendah namun profitable untuk teman-teman terapkan, yaitu di market goal. Ini khusus untuk market goal ya. Dan di time frame 1 jam, hanya di time frame 1 jam ke atas teman-teman. Kalau untuk di time frame 1 jam ke bawah teman-teman bisa backtest lagi ya. Namun karena di sini pengalaman saya yang saya bagikan, saya hanya bertrading di time frame 1 jam dan hanya di market goal, jadi saya akan menjelaskan secara detail ke teman-teman. Jadi simak video ini dan jangan dilewatkan teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat untuk uptrend dan downtrend. Kita bahas dulu uptrend. Nah, ada dua contoh tipe untuk follow the trend teman-teman. Yang pertama, di saat dia break struktur pertama yang tadinya resisten di sini dan dia akan pullback ke area support. Yang tadinya resisten menjadi support, yaitu yang biasa disebut oleh para trader resisten become support. Nah, dia break area resisten, retest kembali ke area support dan melanjutkan kenaikan. Dan yang kedua di sini dia break area resisten namun masuk lagi ke area support yang tadinya resisten, di break otomatis menjadi support namun dia masuk lagi ke area support dan malah mantulnya di swing terakhir suatu market tersebut teman-teman, atau kalau di saat kenaikan itu di area order blocknya di candle terakhir bearish di bagian sini ya, candle terakhir bearish ini. Dan begitupun juga downtrend, di saat downtrend break support dan menjadi resisten, dia retest ke area resisten tersebut dan melanjutkan penurunan, itu saat downtrend. Nah, dan tipe yang kedua, dia masuk lagi ke area yang tadinya support ya, masuk lagi ke area support dan mencari area order block candle terakhir bullish teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai di area tersebut. Oke, langsung saja ke market, kita cari di saat kondisi sedang uptrend dulu ya. Kita dari uptrend dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kita buat dulu market strukturnya agar jelas. Dari sini dia sudah membuat shock, break resisten, retest di area yang tadinya resisten menjadi support. Nah, retest lagi di area tersebut, retest lagi. Kenapa bisa banyak retest di sini teman-teman? Teman-teman bisa perhatikan ya. Pertama, dia break. Jadi jika sudah terdapat break SNR dan di situ terdapat best teman-teman, rally best rally, teman-teman bisa perhatikan ini ya. Di area ini untuk uptrend teman-teman harus perhatikan karena terjadi banyaknya pemantulan. Nah, ini contoh open posisi pertama tadi, tipe pertama, dimana ada break, retestnya sampai area resisten yang di break tadi ya, yang menjadi support, di break lagi, dan teman-teman bisa mengambil open posisi buy di area ini tanpa konfirmasi pun nggak apa-apa karena ini area kuat teman-teman. Setelah dia break SNR dan terdapat best, itu area kuat untuk pemantulan. Teman-teman bisa melihat di sini dia naik, ini jauh teman-teman, ini jauh kalau di time frame kecil. Saya menggunakan time frame 1 jam. Ini teman-teman open posisi 0,01 lot, sudah lumayan dapat banyak ini. Jadi jangan tamak. Oke, ini contoh tipe pertama dan saya akan mencarikan contoh tipe kedua. Nah, di sini banyak sekali nih. Sini break ya. Bos.
dilihat bos, namun dia balik lagi ke dalam, dan pemantulannya di area ini candle terakhir, area candle terakhir, candle merah ya, atau candle bearish di saat uptrend. Ini tes lagi. Nah, di bagian sini tipe pertama yang saya sebutkan tadi teman-teman, yang saya contohkan tadi, break area SNR, retest di area support. Nah, mantul lagi di sini, mantul lagi. Jadi teman-teman harus memperhatikan area base ya saat open posisi uptrend maupun downtrend, karena area base ini sangat profitable untuk follow the trend teman-teman. Oke, ini tipe kedua kenaikan. Oke, tipe pertama penurunan, kita cek lagi, kita cari lagi. Oke, saya akan mencontohkan tipe pertama di saat downtrend, break support, retest kembali ke area resisten yang tadi dijebol. Nah, di sini ada dua tipe sekaligus. Oke, kita bahas dulu tipe pertama saat downtrend. Kalau downtrend berarti yang harus di break yaitu area support. Area support di break, retestnya teman-teman bisa lihat ya, retestnya juga di area support yang di break tadi atau yang sudah menjadi resisten. Nah, ini juga break, retest. Enaknya kalau seperti ini kalau jaraknya berdempetan seperti ini teman-teman. Jadi stop loss kita tidak jauh dan kita lebih profitable ya. Intinya yang paling penting stop loss tidak terlalu jauh sudah teman-teman. Nah, break, retestnya di area yang dijebol tadi. Oke, ini tipe pertama. Nah, tipe kedua juga bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang, area base harus teman-teman perhatikan. Ini tipe keduanya. Sudah menjadi base ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia retest di area sini. Teman-teman lihat dari tes di area sini. Ini SNR yang di break tadi. Namun dia masuk lagi ke area tersebut dan mencari area order block candle terakhir. Kalau di saat downtrend yaitu candle terakhirnya candle bullish. Oke, saya contohkan yang lebih terlihat jelas ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Saya buatkan dulu swing-swingnya yang di break. Ini pullbacknya ya. Nah, dia mantulnya di area sini. Ya, walaupun berdempetan begini, dia break. Teman-teman bisa langsung open posisi sell di area ini. Ya tidak apa-apa, cuma beda di SL-nya. Nah, beda di SL-nya ya. Jadi teman-teman harus menunggu dulu, atau jika di sini teman-teman melakukan posisi sell karena berharap dia turun langsung, teman-teman stop loss-nya sangat jauh loh. Nah, area base. Ini juga terdapat area base. Kita tidak bakalan tahu di mana market itu bakalan mantul. Yang kita harus lakukan memperkecil risiko, dan jika loss kita bisa recovery dengan alasan, bukan dengan abal-abal. Misal kita sell tadi, kita recovery-nya untuk buy, enggak teman-teman, enggak gitu. Kita harus tetap menganalisa.
enaknya entry menunggu di area order block ini, stop lossnya kecil. Dan satu hal lagi, kita bisa recovery dengan alasan jika candle break body di area sini, berarti berkemungkinan dia bakal melakukan reversal ataupun pullback. Karena ini di H1, saya jamin teman-teman, jika di H1 sudah terdapat swing terakhir yang di break oleh body candle, itu merupakan ciri-ciri reversal atau pullback, sekedar pullback. Jadi teman-teman bisa cek di video saya tentang backtest setup full margin, teman-teman bisa lihat di channel saya. Di situ saya memberitahukan bagaimana cara entry untuk reversal, ciri-cirinya yang pasti di time frame 1 jam dan di gold. Nah, sini saat downtrend, titik kedua. Oh, ini tipe pertama dan kedua ya teman-teman. Saya teman-teman perhatikan ya, tipe pertama dan kedua. Kalau teman-teman lihat memang sedikit ya karena satu candle, tapi di 1 jam ini sudah lumayan teman-teman. Kalau teman-teman profit ini sudah sangat lumayan. Sini break tipe pertama, retest kembali ke area super ending break tadi. Di sini juga retest kembali ke area super ending break tadi. Di bagian sini dia bos walaupun sumbu ya. Dia bos walaupun sumbu, cuman dia retest lagi, masuk ke dalam dan mencari swing terakhirnya ini. Nah, untuk open posisi follow the trend enak banget kalau di swing terakhir ini teman-teman. Kalau yang seperti ini tipe pertama di saat downtrend itu menurut saya stop lossnya sangat jauh ya, sangat jauh di candle terakhir di sini. Nah, kalau di swing terakhir kan enak, stop lossnya dekat, dan untuk recovery-nya juga jelas nantinya alasan kita kenapa kita harus recovery. Misalkan kita saat downtrend dan dia malah ke atas, ini time frame 1 jam, jika dia sudah break area sumbu ini teman-teman, nah market bakalan melanjutkan kenaikannya karena di sini saat ini gold sedang mengalami kenaikan. Dan teman-teman bisa melakukan recovery di situ. Jadi kita follow swing terakhirnya saja teman-teman untuk entry. Dimana kalau swing itu sedang turun, ya udah kita melakukan open posisi sell. Apabila swing tersebut naik, berarti kita bakal melakukan open posisi buy saja dengan catatan risk rewardnya jelas. Dan alasan kita recovery nantinya juga jelas ya, tidak hanya menebak, karena kalau tebakan itu bisa salah lagi. Dan teman-teman harus menunggu di time frame 1 jam ini, pastikan candle itu tercipta baru melakukan recovery, karena kita tidak bakalan tahu di sini di bagian swing terakhir ini dia hanya membuat sumbu atau full body. Nah, kalau sudah pasti baru teman-teman melakukan recovery. Nah, satu lagi nih teman-teman, saya juga membuat grup Telegram. Di sana saya men-share, membagikan teknikal analisa saya dan alasan saya melakukan open posisi. Jadi itu gratis teman-teman, bisa join dan klik langsung linknya di deskripsi di bawah video saya. Dan jika ada teman-teman tanyakan, bisa langsung chat saya atau komen. Sekian dulu video dari saya Firgan Arif pamit undur sendiri.